Hai, gue Pita. Kali ini gue mau ajak melihat money story sesuatu yang di luar bubble kita. Seperti banyak orang Indonesia, gue termasuk orang yang suka menonton drama Korea, mendengarkan K-pop, dan tentu saja, gue pernah pergi ke Korea Selatan. Waktu sampai di sana, gue melihat satu hal yang jarang ditonjolkan di tayangan K-pop maupun K-drama. Lansia yang bekerja. Di wilayah urban seperti Seoul atau Busan, banyak sekali lansia yang bekerja. Dan mereka bekerjanya biasanya di sektor informal, seperti pedagang di pinggir jalan, petugas kebersihan, dan jadi supir taksi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, gue baru menyadari bahwa para lansia di Korea Selatan ini bekerja bukan karena mereka ingin tetap produktif di masa pensiun atau pengen tetap aktif karena nggak ada kerjaan di rumah. Tapi mereka tetap bekerja karena terpaksa. Kelompok lansia di Korea Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung di Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi ini terdiri dari 38 negara ekonomi maju di dunia. Tingkat kemiskinan warga di atas umur 66 tahun di Korea Selatan mencapai 40,4% di tahun 2020. Jadi bayangkan, hampir setengah orang Korea Selatan di atas usia 66 tahun hidup di bawah garis kemiskinan di tengah negara yang digadang-gadang sebagai salah satu mesin ekonomi Asia dengan teknologi maju. Tingkat kemiskinan lansia di Korea Selatan ini 3,7 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan mereka yang ada di usia produktif antara 18 sampai 65 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kondisi ekonomi negara. Rata-rata para lansia ini merupakan angkatan kerja produktif yang usianya 20-an di tahun dekade 1970 atau 80. Namun, di tahun 1997, krisis ekonomi menghantam Asia dan Korea Selatan termasuk salah satu negara yang terkena dampak terparah. Angkatan kerja ini pun cuma bisa melihat aset-aset dan simpanan yang sudah mereka kumpulkan itu menguap begitu saja. Di tahun 2000-an, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit kembali menjadi salah satu yang termaju di Asia dan bahkan di dunia kayak sekarang. Namun, pada tahun 2000-an, para pekerja ini sudah memasuki umur 50-an dan mereka mulai kehabisan waktu. Mereka harus bersaing dengan para pekerja yang usianya lebih muda, yang mau bekerja dengan waktu lebih lama, serta gaji yang lebih kompetitif. Dengan pendeknya masa produktif kerja yang tersisa buat mereka, angkatan kerja setengah baya ini tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan aset yang sudah hilang oleh krisis ekonomi. Mereka pun memasuki usia pensiun 65 tahun di sekitar 2010-an, dengan simpanan yang terbatas. Akibatnya, sebagian besar lansia di Korea Selatan harus tetap bekerja di sektor informal atau mencari pekerjaan part-time di sana-sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan yang tentu saja lebih rendah dibandingkan ketika mereka masih bekerja saat muda. Yang kedua, inflasi. Ketika angkatan lansia di Korea Selatan ini berhenti bekerja, mereka itu mendapat semacam tunjangan pensiun dari perusahaan tempat mereka dulu bekerja atau dari pemerintah. Namun, seperti yang kita tahu, inflasi adalah musuh para lansia yang hidup dari tunjangan pensiun. Nilai dan daya beli tunjangan pensiun mereka itu terus tergerus sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, mereka harus kembali bekerja untuk mendapat tambahan penghasilan. Yang ketiga, tingkat kelahiran rendah dan memudarnya nilai-nilai keluhuran keluarga. Kita sudah tahu lah ya, norma balas budi di Asia. Anak-anak kalau sudah dewasa akan menanggung orang tua mereka karena sudah dirawat dari sejak kecil. Namun, generasi muda di Korea saat ini telah menjadi lebih individualis dan mereka mulai kurang mengikuti nilai-nilai tersebut. Selain itu, tingkat kelahiran di Korea Selatan juga terus menurun. Kondisi sosial dan tekanan kerja di Korea Selatan menyebabkan banyak keluarga memutuskan untuk menunda punya anak. Hingga hanya 0,81% kelahiran anak dari satu keluarga. Domino efek kondisi ini membuat generasi baru yang lahir dan yang akan menanggung generasi di atas mereka semakin sedikit. Sementara jumlah orang tua di Korea Selatan makin banyak.
Diperkirakan pada tahun 2025, 20% warga Korea Selatan itu adalah lansia di atas 65 tahun. Selain itu, tekanan tinggi terhadap angkatan kerja produktif di Korea Selatan saat ini membuat pasangan keluarga muda di Korea tidak punya kapasitas sosial, contohnya tidak punya waktu atau tidak punya tenaga, maupun kemampuan finansial untuk mengurus berbarengan anak serta orang tua mereka. Akibatnya, banyak orang tua yang mungkin berharap di masa tua bisa tinggal bersama dengan anak-anak, harus menerima kenyataan pahit hidup terpisah dari keluarga. Sedihnya, kondisi kemiskinan dan keterasingan dari keluarga ini mendorong meningkatnya angka bunuh diri di antara lansia. Di tahun 2017, di antara 100.000 kalangan lansia usia 70 ke atas, 50 diantaranya melakukan bunuh diri. Jumlah ini meningkat menjadi 70 orang per 100.000 di kalangan usia 80-an. Pemerintah Korea Selatan sendiri terus berupaya melakukan berbagai cara untuk mengurangi masalah kemiskinan di kalangan lansia ini. Di antaranya dengan mengubah skema pensiun serta menambah subsidi yang diberikan. Dengan penyesuaian-penyesuaian ini, tingkat kemiskinan warga di atas 66 tahun di Korea Selatan tahun 2020, seperti yang gue bilang tadi, adalah 40,4%. Ini sudah turun dibandingkan tahun 2019, 43,2%, dan tahun 2011, 47,8%. Memang situasinya jauh dari ideal, tapi mudah-mudahan kondisi para lansia di Korea Selatan dapat terus mendapatkan perhatian. Karena nggak ada yang lebih sedih sih daripada orang yang udah bekerja keras selama masa produktif untuk membangun ekonomi negara, namun di tahun-tahun emasnya harus terus bekerja demi sesuap nasi karena anggota keluarga mereka tidak bisa menanggung mereka. Biarlah kisah kelam generasi lansia Korea Selatan ini menjadi pelajaran bagi kita, generasi produktif saat ini. Supaya kita tidak hanya melihat cantik dan gantengnya artis Korea atau megah dan canggihnya kota-kota di sana, tapi juga melihat masalah yang dihadapi oleh generasi yang menua di sana. Ingat, segala sesuatu ada masanya. Jadi, mari kita mempersiapkan diri juga apabila kita diizinkan mencapai masa itu. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!